Perkenalkan, nama saya KJ Verela, Bersembiring, NPM 221410185, kelas 2 MF. Di sini saya akan membahas tentang negara dan wawasan Nusantara. Apa itu negara dan wawasan Nusantara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga dapat diartikan bahwa negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Elemen tentang negara ialah penduduk, warga negara, wilayah, pemerintah, kedaulatan, dan pengakuan negara lain. Sedangkan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik ke dalam atau internal maupun keluar atau eksternal, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Adapun unsur-unsur negara dan wawasan Nusantara ialah unsur-unsur negara. Yang pertama rakyat, yaitu masyarakat atau warga negara. Yang kedua wilayah, yaitu wilayah darat, lautan atau perairan, dan wilayah udara. Yang ketiga pemerintahan, yaitu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Dan sedangkan unsur-unsur wawasan Nusantara ialah yang pertama wadah atau tempat. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua, isi wawasan Nusantara, yaitu mendasarkan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyangkut dua hal, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan mewujudkan tujuan penyelenggaraan cita-cita dan nasional persatuan. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dan unsur-unsur wawasan Nusantara yang ketiga, yaitu tata laku atau tingkah laku wawasan Nusantara, yaitu hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari pertama, tata laku batiniah, yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan moralitas yang baik dari bangsa Indonesia. Yang kedua, tata laku lahiriah, yaitu dalam tindakan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Adapun fungsi negara dan wawasan Nusantara ialah fungsi negara. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Negara wajib melindungi unsur negara seperti rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, dan gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal ataupun eksternal. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi, setiap orang yang melakukan tindakan melanggar hukum harus dihukum tanpa melihat kedudukan dan jabatan. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Negara membuat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Yang keempat, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Fungsi wawasan Nusantara yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia, yaitu termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari potensi sengketa dengan negara lain. Yang ketiga, wawasan pembangunan, dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial politik, kesatuan politik, pertahanan serta keamanan negara, ekonomi, dan sosial ekonomi. Yang keempat, konsep ketahanan nasional, yaitu konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan kewilayahan serta pertahanan keamanan nasional. Asas wawasan Nusantara yaitu yang pertama, asas solidaritas. Sikap solidaritas merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dan kepada siapa. Yang kedua, asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Yang ketiga, asas kesamaan tujuan, yaitu mempunyai tujuan serta kepentingan yang sama. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Yang keempat, asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional, tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Hal ini berlaku dalam segala aspek kehidupan bernegara, baik keadilan secara hukum, ekonomi, politik, serta sosial. Yang kelima, asas kerjasama. Dengan adanya kesadaran pada tujuan serta kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antara elemen masyarakat. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama.
Implementasi wawasan Nusantara, yaitu yang pertama, implementasi di bidang pertahanan dan keamanan, dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan dan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda, terakhir, membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan atau aktivitas pengaman wilayah Indonesia. Yang kedua, implementasi di bidang politik, menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan serta partai politik dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri dan memperkuat korps diplomatik untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan sebagai maksimal untuk perekonomian negara. Yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Negara dan wawasan Nusantara memiliki tujuan, yaitu tujuan negara, yaitu tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan tujuan negara Indonesia tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, tujuan negara Indonesia ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sedangkan tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Sekianlah hasil presentasi saya. Terima kasih.